Halo Sobat USU, salam cinta dari ujung kandang. Saya Bos Martin Saragi dengan NIM 250306161 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada di peternakan babi di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Peternakan babi milik Bapak Hotman Sahado Purba ini beroperasi dengan populasi ternak sebanyak 68 ekor. Peternakan ini merupakan usaha perorangan yang dijalankan sebagai mata pencarian utama dan memiliki visi jangka panjang sebagai aset investasi. Risiko terbesar yang dihadapi peternakan ini adalah ancaman penyakit menular seperti African Swine Fever ataupun ASF dan Hog Cholera ataupun kolera babi. Penyakit-penyakit ini dikenal memiliki tingkat penyebaran yang tinggi yang dapat mengakibatkan tingkat mortalitas ternak yang signifikan. Penyebab utama munculnya penyakit ini seringkali dihubungkan dengan sanitasi kandang yang buruk dan pemberian pakan yang sudah basi atau terkontaminasi. Peternakan ini menggunakan kandang tertutup yang dirancang khusus untuk meminimalkan stres dan mengoptimalkan kontrol lingkungan. Luas total kandang saat ini mencapai 14 x 10 meter. Nah, peternakan ini masih dalam proses pembangunan. Meskipun sedang dalam tahap pembangunan, peternakan ini sudah memiliki 4 unit kandang untuk perbesaran atau grower yang berukuran 3 x 7 meter. Sementara itu, kandang untuk indukan dirancang dengan ukuran 2 x 1,7 meter. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kandang pada peternakan ini adalah merupakan kombinasi kuat seperti batu bata, semen, papan, broti, dan seng untuk menjamin kandang yang kokoh dan tahan lama. Kandang ini juga sudah dilengkapi teknologi seperti mesin pompa air dan mesin pengaduk pakan. Menurut saya, lokasi kandang ini sudah strategis karena berada jauh dari pemukiman warga, sehingga meminimalkan potensi keluhan bau dan gangguan dari lingkungan sekitar. Keunggulan peternakan ini terletak pada bibit yang dihasilkan sendiri. Strategi ini memungkinkan kontrol kualitas yang sangat ketat. Kriteria bibit babi yang ideal memiliki bobot badan yang ideal yang ditandai dengan seluruh badannya berisi dan padat. Peternakan ini memilih dua jenis babi unggul. Untuk babi perbesaran atau grower, mereka mengandalkan babi berjenis Duroc, yang dikenal dengan pertumbuhan cepat dan kualitas dagingnya. Sedangkan untuk dijadikan indukan, peternakan ini memilih jenis Landrace, yang terkenal dengan kemampuan reproduksi dan sifat keibuannya yang baik. Pakan adalah komponen biaya terbesar dan manajemennya harus efisien. Di sini, pakan dikelola secara kombinasi, sebagian dibeli dari luar contohnya seperti dedak manis, konsentrat, dan ampas tahu, dan sebagian lainnya diproduksi sendiri seperti tepung jagung. Peternakan ini memiliki dua jenis pakan, yaitu pakan basah yang terdiri dari ampas tahu, tepung jagung, dedak manis, dan konsentrat. Biasanya diberikan kepada indukan. Sementara pakan kering yang terdiri dari tepung jagung, konsentrat, dan dedak manis biasanya diberikan kepada babi perbesaran ataupun grower. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Setiap ekor babi rata-rata menghabiskan 2,5 kg pakan per hari. Ini adalah mesin penggiling jagung yang digunakan dalam proses pembuatan tepung jagung. Bahan bakunya adalah jagung kering yang dihasilkan langsung dari hasil panen di ladang bapak pemilik peternakan ini. Peternakan ini juga mempunyai stok pakan yang disimpan di samping kandang untuk memudahkan akses. Disiplin kebersihan adalah kunci utama pada peternakan ini. Rutinitasnya adalah kandang harus dibersihkan dahulu sebelum diberikan pakan. Pembersihan dilakukan dengan menyiram seluruh kandang menggunakan air bertekanan dari mesin. Pentingnya, air yang digunakan untuk menyiram sudah dicampur dengan kaporit yang digunakan sebagai disinfektan untuk membunuh kuman. Untuk pencegahan penyakit, peternakan ini melakukan vaksinasi rutin 1 kali sebulan menggunakan Ivermectin untuk mencegah cacingan. Anak babi yang baru lahir mendapatkan perhatian ekstra yang biasanya langsung diberikan vaksin hematodin dan Verdet Plus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada babi yang sakit, tindakan isolasi dilakukan segera dengan memindahkan babi tersebut ke kandang khusus untuk mencegah penularan. Proses reproduksi pada peternakan ini masih mengandalkan perkawinan secara alami. Setelah perkawinan, babi akan memasuki fase bunting selama 114 hari. Selama masa bunting ini, indukan babi akan diberikan vitamin tambahan berupa Hypermix.
Suplemen ini diberikan untuk menjamin kualitas dan kuantitas air susu yang melimpah ketika anak-anak babi sudah lahir nantinya. Hasil utama yang dijual dari peternakan ini adalah babi potong ataupun bapot dan juga bibit babi. Babi potong biasanya dijual kepada pengepul ataupun penjual babi potong, di mana harganya sangat menyesuaikan kondisi dan fluktuasi pasar. Babi potong umumnya siap dipanen setelah mencapai usia sekitar 6 bulan sejak dilahirkan. Sementara bibit babi dijual kepada peternak sekitar yang membutuhkan indukan ataupun grower baru. Harga bibit babi ini biasanya berkisar dari antara 900.000 sampai 1.300.000. Peternakan ini memiliki beberapa kelebihan yang dapat menunjang keberlanjutan usahanya. Yang pertama, ketersediaan bibit mandiri. Peternakan telah berhasil melakukan pembibitan atau breeding secara mandiri. Keunggulan ini memastikan ketersediaan pasokan bibit secara internal yang dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok luar. Yang kedua, reproduksi. Peternakan ini memiliki 2 ekor babi pejantan yaitu jenis Duroc dan Landrace. Oleh karena itu, peternakan tidak perlu menyewa babi pejantan dari luar untuk proses perkawinan. Yang ketiga, efisiensi biaya pakan. Meskipun tidak sepenuhnya mandiri, sebagian pakan ternak diproduksi sendiri. Strategi ini sangat penting dalam menghemat biaya operasional dan meminimalkan pengeluaran modal. Yang keempat, kelancaran pemasaran. Walaupun peternakan beroperasi secara independen ataupun tidak bermitra, proses pemasaran produknya dilaporkan berjalan lancar dan stabil. Peternakan ini juga memiliki kekurangan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan, yaitu penerapan biosecurity. Peternakan ini belum menerapkan sistem biosecurity yang memadai pada fasilitas kandang. Ini merupakan kelemahan krusial mengingat risiko besar dari penyakit menular seperti ASF dan Hook kolera. Yang kedua, metode reproduksi konvensional. Proses reproduksi masih mengandalkan kawin alami. Penggunaan metode ini menurut saya kurang efisien dan berpotensi menghambat peningkatan kualitas genetik ternak dibandingkan dengan penggunaan inseminasi buatan. Nah, bapak ini juga punya alasan mengapa dia memilih peternakan babi. Karena pada lokasi ini, mayoritas masyarakat di wilayah ini adalah penganut agama Kristen. Kondisi demografis ini menjamin bahwa potensi pasar lokal untuk produk babi sangat besar dan stabil, sehingga proses pemasaran dapat berjalan dengan lebih mudah dan efisien. Nah, peternakan ini juga memiliki cita-cita terbesar dan tujuan utama dalam pengembangan peternakan ini, yaitu untuk meningkatkan populasi ternak secara signifikan yang diikuti dengan perluasan fasilitas kandang. Perluasan fasilitas kandang ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Untuk modal awal peternakan ini berkisar sekitar 80 juta. Namun, terdapat praktik yang unik di peternakan babi ini, yaitu pemotongan ekor pada setiap anak babi yang baru lahir. Praktik ini dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi risiko kanibalisme atau penggigitan ekor oleh babi lain yang dapat menyebabkan infeksi dan kerugian. Yang kedua, meskipun tidak secara langsung menambah bobot, babi yang ekornya dipotong seringkali terlihat bersih dan sehat sehingga memberikan kesan nilai jual yang lebih baik. Baiklah, sekian perjalanan kita hari ini. Salam cinta dari Ujung Kandang.